Istana tolak persyaratan dialog terbuka dengan mahasiswa. Istana menolak persyaratan dari kalangan mahasiswa yang meminta dialog dengan Presiden Joko Widodo secara terbuka dan disiarkan langsung di televisi nasional. Tenaga ahli Kedeputian 4 Kantor Staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin pada Jumat 27 September 2019 dikutip dari CNN Indonesia mengatakan, "Nggak usah bikin persyaratan-persyaratan. Yang biasa aja lah, nanti kalau persyaratan itu untuk pertemuan tidak terbuka, kami tidak mau." Ngabalin juga mengatakan bahwa para mahasiswa itu sebelumnya sudah menyampaikan aspirasi dengan turun ke jalan di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta. Setelah menyampaikan aspirasi di jalan, kata Ngabalin, mereka sekarang langsung menyampaikan aspirasi ke Jokowi. Ngabalin merasa aneh dengan sikap mahasiswa yang meminta pertemuan dilakukan secara terbuka. Padahal intinya adalah mereka bisa bertemu dan bisa menyampaikan langsung pesannya kepada Jokowi. Di sisi lain, ada sejumlah aturan terkait pertemuan dengan presiden politikus. Sementara itu, politikus Partai Golkar pun lantas meminta agar para mahasiswa bertemu dengan Jokowi untuk menyampaikan tuntutannya secara langsung. Mungkin teman-teman mau begitu, cuma kan ada aturannya. Ya, tergantung Bapak Presiden, apakah mau juga atau tidak. Demikian dikatakannya. Terkait tolak bertemu di istana, mahasiswa menang 3-0. Ibarat pertandingan sepak bola, permainan baru memasuki menit-menit awal, namun mahasiswa sudah menang besar atas Presiden Jokowi. Penolakan para ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM bertemu dengan Presiden Jokowi di istana menjadikan skor sementara 3-0. Skor kemenangan pertama dicetak ketika Jokowi memutuskan menunda pembahasan RUU KUHP 1-0 untuk mahasiswa. Kemenangan mahasiswa kian bertambah ketika pemerintah juga memutuskan menunda 3 RUU lainnya, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Lembaga Pemasyarakatan atau PAS, menjadi 2-0. Di antara ketiga RUU tersebut yang paling mendapat sorotan adalah RUU Pemasyarakatan. Dalam salah satu rumusan pasalnya, napi koruptor berhak mendapatkan cuti pulang ke rumah dan jalan-jalan. Mahasiswa berpeluang besar menambah skor kemenangan menjadi 4-0. Jokowi tampaknya akan memenuhi tuntutan menerbitkan Perpu Undang-Undang KPK yang sudah disahkan oleh DPR. Mensesnek Pratikno mengaku dia telah menyiapkan draft Perpu, berjaga-jaga ketika tiba-tiba Jokowi memutuskan untuk menerbitkannya. Keputusan mahasiswa menolak bertemu di istana dipastikan sangat mengejutkan kubu pemerintah. Sebagai pendatang baru, tokoh mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia atau BEMSI tidak seculun yang mereka pikirkan. Mereka ternyata sangat taktis dan juga strategis. Tidak mudah untuk masuk dalam jebakan istana atau palace trap. Mereka tak senaif tokoh-tokoh parpol, orang yang mengaku sebagai kepala suku dari Papua atau sekelompok orang merasa dirinya sebagai tokoh dan pemimpin. Begitu diundang ke istana, diberikan janji manis, apalagi diiming-imingi jabatan di kabinet, langsung luluh. Kelompok ini justru mencari-cari jalan. Bagaimana caranya bisa masuk istana, bertemu presiden, apalagi menjelang pembentukan kabinet seperti saat ini. Beda sekali dengan para mahasiswa, istana tidak membuat silau, mereka justru menjadi waspada. Ketika presiden mengajak bertemu, syarat yang mereka ajukan adalah pertemuan berlangsung secara terbuka dan disiarkan secara langsung oleh media nasional. Cerdas. Ya, mereka memang sangat cerdas. Skenario yang disiapkan oleh pemerintah terbaca oleh para tokoh mahasiswa. Posisi equal, setara, mereka sangat sadar. Barisan pertahanan istana sedang kocar-kacir dan mahasiswa sedang di atas angin. Kepala Staf Presiden Muldoko misalnya, dengan nada memelas sudah meminta masyarakat memaklumi. Pemerintah sedang banyak masalah. Andai saja para ketua BEM bersedia bertemu presiden secara tertutup, maka mereka akan di fait accompli. Kartu pemerintah yang sudah mati bisa hidup lagi. Pemerintah menjanjikan akan mengeluarkan Perpu sebagaimana tuntutan mahasiswa, dan mereka diminta untuk menghentikan aksinya. Dan bila itu yang terjadi, tidak ada pilihan lain. Mahasiswa harus menghentikan aksi-aksi mereka yang mengguncang di seluruh Indonesia. Keputusan tersebut dipastikan juga akan memecah belah gerakan mahasiswa. Di belakang layar, buzzer-buzzer istana akan melintir fakta pertemuan tersebut.
Modusnya persis seperti mereka menyebarkan disinformasi gerakan Islam radikal dan khilafah yang berada di belakang aksi Gejayan Memanggil. Atau seperti mobil ambulan milik Pemprov DKI dan PMI sebagai penyuplai batu dan bensin dalam aksi pelajar STM. Mereka akan dianggap sebagai pengkhianat, apalagi korban juga sudah berjatuhan. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, 2 orang mahasiswa tewas menjadi martir. Di Makassar, 1 orang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob. Mahasiswa sudah aware, sadar ada skenario jebakan politik yang bakal memporak-porandakan soliditas mereka. Mahasiswa, kata Koordinator Pusat BEMSI Muhammad Nurdiansyah, belajar dari pengalaman pada tahun 2015 yang ketika diundang ke istana secara tertutup, hasilnya gerakan mahasiswa terpecah. Kami belajar dari proses ini dan tidak ingin menjadi alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik, sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang seharusnya diajukan. Demikian dikatakan Nurdiansyah yang juga Presiden Mahasiswa IPB. Benar seperti dikatakan oleh Nurdiansyah, pemerintah saat ini sedang berada dalam situasi terpojok. Pemerintah sangat menyadari aksi mahasiswa dan pelajar STM sudah masuk ke jantung persoalan utama, pengunduran diri Joko Widodo. Pembatalan Undang-Undang KPK dan RUU KUHP hanya menjadi pintu masuk saja, menjadi semacam alasan untuk bergerak dan beraksi, reason to act. Alasan untuk menyatukan gerakan dan menjadikan pemerintah sebagai musuh bersama. Dalam aksi di berbagai kota, mahasiswa sudah menyerukan dan menuntut pengunduran diri Jokowi. Sementara itu, Jokowi saat ini tampaknya tidak punya pilihan lain. Dengan atau tidak bertemu pimpinan mahasiswa, Perpu Undang-Undang KPK tampaknya akan tetap dikeluarkan. Tarik-menariknya pasti tidak mudah. Melihat kronologi super cepat lahirnya Undang-Undang KPK di DPR dan dapat dipastikan ada kekuatan besar yang bermain dan berkepentingan lahirnya undang-undang ini. Undang-undang inisiatif DPR ini diusulkan oleh partai-partai pengusung pemerintah. Jokowi juga sudah menyetujuinya. Jadi seharusnya undang-undang ini akan jalan terus sebagaimana sudahnya dinyatakan Jokowi. Oligarki yang berkepentingan Undang-Undang KPK direvisi, dibuat lemah, pasti tidak akan tinggal diam bila Jokowi memutuskan menerbitkan Perpu. Padahal mereka inilah kekuatan besar di balik kemenangan Jokowi. Ini saatnya Jokowi membayar hutang-hutang politiknya. Namun situasi kini sungguh berbeda. Pemerintah menghadapi berbagai front pertempuran yang menguras habis energi mereka. Papua terus bergolak, bahkan korban sudah berjatuhan. Puluhan orang tewas di Wamena, puluhan ribu pendatang eksodus besar-besaran. Kebakaran hutan masih terus berlanjut dan pemberitaannya saat ini tertutup oleh aksi mahasiswa. Tarik-menarik, tekan-menekan seputar pembentukan kabinet juga masih berlangsung sangat keras. Aksi mahasiswa masih terus berlanjut. Di beberapa kota malah sudah berubah menjadi kerusuhan dan isunya sudah melebar menjadi kekerasan aparat keamanan. Puluhan orang sudah ditangkap. Mahasiswa rencananya akan kembali turun besar-besaran. Kekuatan penuh pada hari Senin bersama dengan pelantikan anggota DPR DPD periode 2019-2024. Saat ini Jokowi dihadapkan pada pilihan sulit. Kualitas kepemimpinannya benar-benar tengah diuji. Benarkah dia seorang pemimpin atau hanya boneka seperti yang banyak dituduhkan? Salah mengambil keputusan, kekalahannya akan semakin besar. 5-0, 10-0 atau bahkan 15-0. Bukan tidak mungkin dia dikeluarkan dari kompetisi karena dianggap tak mampu melanjutkan pertandingan. Tidak ada pernah yang tahu. Siklus perubahan politik 20 tahunan tengah berlangsung. Apakah Jokowi bisa lolos dari siklus tersebut? Sejarah akan mencatat gerakan mahasiswa 2019 akan menjadi faktor penentu. Jokowi seorang pemenang atau dia seorang pecundang.